Halo teman-teman, ketemu lagi di acara Inframe. Kali ini kita jumpa lagi. Nah, kali ini kita akan bahas tentang satu komunitas yang sudah lama sebetulnya. Dan saya pikir di kabupaten tidak ada, ternyata ada. Tapi bukan di kabupaten, di kota Madiun, yaitu Gus Durian. Nah, hari ini tamu kita hadir, ada Mas Ulil Absor. Tidak ada Abdallah ya? Nggak ada. Itu mantunya Gusmus. Mas Ulil Absor ini beliau adalah koordinator Gus Durian area Madiun dan sekitarnya ya. Kan sementara masih di kota. Oke. Selamat siang. Selamat siang. Ini manggilnya Mas apa Koh ini? Mas aja. Oh, Mas aja, siap. Nek Koh rene regone nek Mas sih kan per gram 500.000. Oh, siap. Pinter gani. Ya, pinter gani. Nek disegani tok percuma, enek sego ya ta. Mas Ulil, itu Gus Durian itu sebetulnya secara nasional itu berdirinya kapan jadi? Sebelum tahun berapa? Ya, sebelum masuk ke Gus Durian nih Mas. Jenengan agamanya apa? Kristen. Kristen, saya Islam. Ini bicara tentang pola pikir sederhana tentang Gus Dur ya. Gimana nanti Gus Dur bisa, gimana nanti Gus Durian bisa ada? Pertama gini, saya Islam, jenengan Gus Dur. Saya suka kopi, jenengan suka Teh misalnya. Misalkan teh. Kalau Gus Dur itu gini, yang sama jangan dibeda-bedakan, yang beda jangan disama-samakan. Saya dari Jawa, jenengan dari etnis Cina misalkan. Kalau prinsip sederhananya kita pahami tentang Gus Dur itu ya istilahnya apa ya? Misalkan meskipun saya Jawa, meskipun saya suka ngopi, meskipun jenengan Cina, jenengan suka teh, tapi kita bisa duduk bersama. Nah, itu prinsipnya Gus Dur, itu yang kita jaga. Kebinekaan, keberbedaan. Terus Gus Durian sendiri itu berdiri 1 tahun setelah peninggalnya Gus Dur. Oh, sudah lama berarti? Oh, sudah lama Mas. Jadi itu berangkat dari kegelisahan teman-teman, khususnya Mbak Alisa Wahid sebagai Mbak Alisa Wahid itu putra, yang nomor 1. Putra sulungnya Gus Dur. Itu kita anggap sebagai mboknya Gus Durian. Saya ingat banget ketika itu Gus Dur meninggal tanggal 30 Desember 2009. Saya waktu itu masih di pesantren, salah satu pesantren di Jawa Timur. Senengan juga santri berarti? Santri Mas. Oh, beliau ini santri ya. Ya, saya santri. Rangetok iya. Terus ketika itu di pondok mana jenengan? Di Tebireng. Oh, di Jombang juga? Iya, cuman bukan di pondoknya Mbah Hasim, bukan pondoknya Gus Dur, bukan. Sebelahnya. Cuman secara duriah kita masih ada. Nah, ketika itu saya kaget sebenarnya, Mas. Sebenarnya Gus Dur itu siapa? Kenapa ketika pemakaman itu semua pemuka agama itu ada? Wih, iya komplit itu. Ada, saya benar-benar menyaksikan. Ketika itu memang waktu pemakaman benar-benar dijaga ketat oleh aparat. Karena saya santri, akhirnya kan nggak bisa masuk. Kebetulan di belakangnya pemakaman pesantren itu ada pemakaman umum. Nah, di situ ada satu bambu, kemudian saya panjat. Saya panjat, kemudian melewat pagar kurang lebih 3 meteran, saya masuk ke situ. Dan alhamdulillahnya saya nggak sampai ketahuan sama aparat, akhirnya bisa masuk dan bisa menyaksikan langsung pemakaman Gus Dur. Ketika itu saya masih ingat banget, saya berdiri di belakangnya kalau nggak salah Megawati sama SBY. Oh, nah dari situ saya kaget. Ki sakjane Gus Dur iki sapa sih? Kok sampai kabeh bodo teko semua pemuka agama hadir mengiring kepergiannya. Ternyata Gus Dur ini bukan orang yang bukan orang biasa. Dan saya istilah apa ya? Saya baru merasakan kebesaran Gus Dur itu justru ketika saya lulus dari pesantren, ketika di Jakarta. Oh, dari Jombang jenengan ke Jakarta? Iya, ke Jakarta. Ternyata saya dulu waktu di pesantren dikelilingi sama orang-orang besar. Saya baru sadarnya ketika di Jakarta. Luar biasa Gus Dur. Terus Gus Durian sendiri itu berangkat dari kegelisahan teman-teman, khususnya yang minoritas ya. Ketika itu dari Mbak Alisa sendiri dan juga kawan-kawan itu merasa ini apa ya istilahnya, perjuangan Gus Dur harus dilanjutkan. Ini kita nggak bisa diem aja karena banyak dari teman-teman khususnya yang minoritas itu merasa kehilangan, merasa apa ya, oh saya dulu ketika ada Gus Dur
Gus Dur selalu ada buat kita. Ketika kita butuh, Gus Dur selalu nih. Nah ini yang menjadi jujukannya sopo. Nah selain itu, gitu. benar. Selain itu apa ya? Itu merasa ada apa istilahnya? Sing ngayomi. Harus ada merasa punya tanggung jawab buat melestarikan meneruskan perjuangan Gus Dur di situ. 1 tahun setelah meninggalnya Gus Dur. Dan sampai hari ini kurang lebih ada 140-an komunitas, termasuk di luar negeri. Gus Durian ini Durian. 140. 140-an komunitas, termasuk di Teheran, di Mesir, di Thailand, ada di UK, terus mana lagi? Banyak pokoknya termasuk di luar negeri. Jepang mesti ini ya enek. Mesti nih. Iya, Jepang. Oke ya kita anu. Ya. Di situ Mas. Nah, itu berarti kan modelnya organisasinya kan lebih cair gitu ya. Yang di Gus Durian itu kan maksudnya tidak selalu orang Muslim, tetapi campur gitu atau gimana? Nih, kalau Gus Dur sendiri itu bukan organisasi Mas, lebih ke komunitas. Kita sifatnya jaringan. Yang namanya jaringan itu jaringan Gus Durian itu ya? Jaringan Gus Durian. Yang nama jaringan itu kan sifatnya partner ya. Jadi kita nggak ada istilah struktural secara istilah kepengurusan. ART nggak ada? Nggak ada, kita nggak ada. Makanya kita lebih luas. Nah, iya, lebih luas kita Gus kalau Dur itu bergerak. kelihatannya juga luas. Keluar Betul. dari pakem kan? Iya, saya itu. Iya toh? Iya, itu kalau enggak salah, saya bener atau enggak ya? Saya pernah dengar itu. Beliau ini kan anaknya Kiai besar. Ya. Apalagi juga mantan Menteri Agama pertama kan? Ya, waktu itu. benar. Nah, beliau ini kan seorang kiai, tokoh agama Islam, Ya. tapi jadi ketua Dewan Kesenian Jakarta. Ya. Itu kan bertentangan sekali waktu Ya, itu. Banyak yang menyerang, wah kenapa? Tapi nyatanya juga karena cairnya dia keluar dari pakem Ya. itu, beliau yang diajarkan itu tentang pluralisme juga itu. Ternyata tokoh seniman siapa sekarang yang tidak menghargai Gus Dur, betul ya? Ya. Wih, itu keren itu pemikirannya itu. Emang apa ya? Satu hal yang teman-teman Gus Durian apa namanya? Ada 9 nih Mas, ada 9 nilai utama Gus Dur yang kita jadikan landasan buat kita bergerak. Ada ketauhidan, terus kesederhanaan, terus kesatriaan, kemanusiaan dan keadilan. Pokoknya ada 9. Nah, orientasi Gus Durian itu lebih ke kemanusiaan dan keadilan. Cuman isunya itu bisa bermacam-macam. Ada toleransi, ada terus misalkan ada ketidakadilan di daerah-daerah. Misalkan kayak ada di Rembang kalau nggak salah, itu masalah Semen. ya masalah semen. Termasuk Gus Durian ikut advokasi teman-teman yang di sana. Ada yang di bagian lingkungan, ada juga yang di toleransi, dan setiap daerah itu punya isu masing-masing, nggak bisa sama. Oh iya. Jadi nggak bisa. Problemnya di daerah itu apa, itu yang diselesaikan. Ya, kita nggak bisa sama. Harus bergerak di toleransi semuanya, itu nggak bisa. Menyesuaikan kondisi daerahnya masing-masing. Kalau Gus Dur lebih luasnya di situ sebenarnya. Tapi saya kalau melihat Gus Dur itu kan sebetulnya bukan cuman dia melindungi minoritas, tidak, tapi dia lebih kepada melindungi yang tertindas, betul ya? Ya. Karena toh mayoritas pun ada yang tertindas kan Ya, waktu itu. benar. Dia ngelawan Orde Baru kayak apa itu kalau tidak salah. Benar. Makanya dia kan lewat muktamar itu, dia akhirnya menang kan, sudah di push sedemikian rupa malah jadi ketua NU. Ya. Itu rumusnya piye sangar itu. Akalnya oke. Benar. Itu yang jadi pijakan teman-teman Gus Durian. Pokoknya kalau kata Gus Dur itu kemanusiaan tanpa keadilan adalah ilusi. Kemanusiaan tanpa keadilan. Oke, kemanusiaan tanpa keadilan adalah isu. Adalah isu. Ilusi. Adalah ilusi. Tapi faktanya hari ini taruhlah kita bilang ini masalah kemanusiaan. Tapi nyatanya apa? Kita tidak adil sama misalkan tetangga sebelah, sama komunitas sebelah. Nyatanya kan seperti itu. Kalau Gus Dur nggak seperti itu. Bukan saya menilai Gus Dur enggak, tapi memang realitanya seperti itu. Kalau bilang kemanusiaan, ya harus semuanya. Jangan hanya mementingkan komunitasnya doang, organisasinya aja gitu. Harus merata semuanya. Itu yang namanya kemanusiaan, harus diiringi dengan keadilan. Biar tidak ada kata ilusi, kata Gus Dur. Istilahnya kan kalau Gus Dur itu sebuah bangsa itu seperti family. Ya. Yang mayoritas tuh masih paling gede melindungi sing cilik-cilik. Ya. Harusnya seperti itu.
Nah, ini kita kembali ke pemikiran Gus Dur. Yeah. Ini kan Gus Dur yang ini di Madiun ya. Yeah. Itu berapa orang sih yang biasanya ikut kegiatan? Rata-rata. Kalau Gus Durian Madiun sendiri yang terdaftar itu kurang lebih 25 sampai 30-an orang. Cuman yang aktif hari ini paling cuma 1 2 3 lah. Yang satu di sini. Yang satu di sini dan kebetulan yang satu itu alumni UI yang sudah masuk di Seknas dulu. Oh, okay. Itu Mas Zen kebetulan baru nikah kemarin dan akhirnya juga kowe sing ngurusi. Bukan lepas tanggung jawab enggak, cuman aku sih repot bahasanya seperti itu. Satu lagi Mas Virgo. Oh, Mas Virgo itu. Pendeta Virgo itu satunya. Tapi biasanya kalau jaringan tuh gitu ya. Jadi begitu ada acara baru ngelumpuk. Ya. Negene yus cair sendiri sifatnya memang paguyuban kita. Paguyuban. Ya. Jadi enggak harus standby yang kaku kayak organisasi kan enggak. Enggak, cuman ya kendalanya itu Mas, kalau kita enggak ada, kalau di organisasi kan ada istilah kaderisasi ya. Itu enak, jadi setiap tahun itu ada regenerasi terus enak jadi tertata gitu. Tapi kalau di komunitas, umumnya komunitas ya, nggak cuma di Gus Durian, itu yang menurut saya menjadi kendala teman-teman. Akhirnya kan kita ketergantungan sama leadernya, sama penggeraknya. Kalau penggeraknya udah istilahnya leren, iki sore iki lho wis melu leren akhirnya. Gak ono sing gerak nih meneh, bingung akhirnya kan. Lemahnya di komunitas itu seperti itu. Nggak ada istilah. Tapi komunitas itu lebih cair, gampang ketemu orang dengan ngopi gitu. Ya, nah, itu kan lebih gampang. Dipersatukan dengan kopi. Nanti kalau misalnya terlalu kaku organisasi kan kadang malah susah. Ketemunya harus pakai surat. Ya, makanya seperti makan netizen ini juga begitu Mas. Ngundangnya lewat WA agak pernah nggih surat. Oh, siap. Sing njaluk surat rata undang. Siap. Oke, nah, bener. Kembali lagi. Yeah. Jadi konsep Gus Dur itu memang diejawantahkan di komunitas jaringan Gus Durian. Nah, sejauh ini pandangan Gus Durian sendiri tentang kebinekaan itu seperti apa? Apalagi kalau pandemi ini kelihatannya sudah tenang-tenang aja ya. Tapi nggak ngerti nanti waktu pilpres lagi. Biasanya isu itu kan muncul lagi kan secara itu waktu pilpres. Pertama, Gus Durian itu kan geraknya di kultural dan juga non politik praktis ya. Non politik praktis. Artinya, ketika ada teman-teman misalkan yang mengaku, saya Gus Durian, saya mendukung si A sebagai pimpinan daerah tertentu misalnya. Itu bukan Gus Durian, bukan. Karena dari awal komitmen Gus Durian itu tidak berafiliasi ke politik. Perlu dicatat. Terus masalah kebinekaan di Gus Durian itu ada istilahnya Gus Durian peduli. Maksudnya apa istilahnya? Jadi meskipun dalam kondisi pandemi kita juga punya istilahnya apa ya? Punya wadah buat menampung sumbangan kasarnya dari teman-teman, nanti kita salurkan ke mereka yang membutuhkan. Itu sebagai bentuk kepedulian kita kepada seluruh warga. Aksi nyatanya. Terlepas dari apapun itu agamanya, apapun backgroundnya, semuanya kita bantu. Lewat Gus Durian peduli. Nah, Mas gini, ini topiknya agak yang lagi hot sekarang itu kan siap. Di media sosial itu ada Baby Citata, yang pelawak gemuk itu loh, yang istilahnya dia pakai potongan videonya Bu Risma marah. Dia dipotong, selalu dia buat parodi. Itu jadi masalah. Ini kalau tidak salah kemarin atau hari ini itu ada di podcastnya di Kobuser. Intinya ini kan komika ingin melucu sih sebetulnya. Nah, bukan itu saja, tapi problemnya itu saya kalau menilai bener apa tidak menurut jenengan. Sejak tidak ada Gus Dur, bangsa kita ini kurang guyon. Guyon sithik somasi. Bener Mas, menurut saya bener banget. Apa ya istilahnya, Gus Dur itu menurut saya emang tokoh yang nggak cuma religius, cendekiawan, tapi juga humoris. Contoh kecilnya aja ketika Idul Adha kemarin, dari Islam misalkan, ribut masalah sama Kristen ya. Dari Islam meributkan sing dibelah itu Ismail. Dari Kristen siapa? Isa. Tapi kata Gus Dur apa? Gak usah ribut, gak usah padu, gak ono sing dibelah. Gak ono sing dibelah. Waduh, enak sing dibelah. Oh iya betul. Hal seperti itu loh. Itu kan sebenarnya
apa ya? Kalau Itu menurut humor orang paling cerdas itu. humor paling cerdas. Menurut orang yang beragama sesuatu yang apa ya? Ini perlu diperdebatkan udah. Kalau Gus Dur enggak. Gak usah padu loh, gak usah ribet iki lho, gak usah dibelah. Ya, Nabi Ibrahim itu kan mau mempersembahkan Ismail atau Isa. Ya. Dari Kristennya itu di kitabnya Kristen Isa yang akan dipersembahkan. Ya. Yang di kitabnya Muslim itu Ismail. Gak usah ribet. Wong podo-podo ra dibeleh. Kasih itu. Dibelah wedhus. Iya benar. Itu jalur tengah paling waduh itu ngakik banget Iya, itu. sederhana banget sebenarnya. Selama ini kan kakunya kan itu kan Iya. dipertentangkan Ismail Isa. Ya Iya. padahal podo-podo ra sidone. Lah iya makane kuwi. Kok bingung ya? Makane kono ae kok kita aja kok repot. Aduh, ini titisane sapa nih Gus Dur ini? Kelihatannya dia tuh bisa memecahkan problem keagamaan dengan cara humor. Iya. Sederhana. Benar. Kita butuh Mas. Butuh hari ini kita butuh guyon. Iya, sekarang itu coba sejak undang-undang ITE juga Iya. ya begitu. Kita buat film aja bingung nih kita mau buat film besok. Mati. Tapi udah dibuat kan ya? Udah dibuat, tinggal tayangnya aja. Ya harusnya belum dibuat, Oh, belum dibuat. tapi konsepnya masih dipoles-poles dikit. Oh, gitu. rencana tayang kapan? Sabtu, Sabtu. Minggu berarti ya. Siap. Jadi kadang itu sejak Gus Dur nggak ada, memang kita merasakan humor itu jadi barang mahal. Ya, bener Mas. Bener banget. Kan aneh kan, kayak misalnya gini, kadang guyonannya artis atau guyonannya parodi atau komika itu dianggap serius. Ya. Sedangkan hal yang serius malah dianggap guyon, kebalik-balik kan gitu. Dan sebetulnya kalau dari Gus Dur sendiri, pernah nggak sih ngadepi masalah yang kayak begitu? Konflik kebinekaan, terutama kalau di Madiun misalnya. Kalau di Madiun relatif damai sih Mas. Aman. Sejauh ini ya. Cuman kalau di daerah tertentu itu ada, misalkan yang hari ini rame itu di daerah Mojokerto, Apa itu? yang masalah penolakan pemakaman. Jadi, kepala desanya melarang non Muslim buat dimakamkan di situ. Oh. Padahal si orang yang meninggal ini kan warga asli di situ. Cuman dari kepala desanya dan juga warga sekitar khusus saya Muslim itu menolak buat dikuburkan di situ. Dan di situ peran Gus Durian dibutuhkan, termasuk mengadvokasi teman-teman buat istilahnya apa ya, ngoyoi kepala desa ini ben ojo ini toh, iki yo wargamu jadi kan, yo kabeh yo kudu diterima. Kemanusiaan. Oke. Termasuk di Ponorogo juga masalah yang penolakan pendirian gereja. Kan ada Tani itu. Yeah. Hal-hal seperti itu sebenarnya yang kita advokasi sih. Jadi sebetulnya kan kalau dulu sempat ada yang ngomong siapa ya, lebih baik kan lebih banyak tempat ibadah daripada tempat maksiat. Pilih mana ini? Mosok tinggi ngejak wong apik ra oleh, istilahnya kan gitu. Kalau di kita gini, kalau saya pribadi gini, kalau yang namanya ibadah itu adalah ada dua. Ibadah ritual sama ibadah sosial. Nah, sosial. Oke, kalau di agama kita ada ibadah mahdhoh sama ghairu mahdhoh, ibadah wajib sama ibadah yang tidak wajib. Sunnah. Oke. Kalau ibadah ritual atau ibadah mahdhoh itu silakan kamu batasi. Artinya kamu batasi, cukup kamu dengan Tuhan aja yang tahu. Kalau ibadah sosial atau ghairu mahdhoh itu silakan dibuka selebar-lebarnya. Karena itu juga bagian dari perintah Tuhan juga gitu. Berarti hablum minallah, hablum minanas ya. Sama kan? Vertikal horizontal itu ya. Yes. Nah, itu. Sebetulnya kan kalau kita ngomong begini ujungnya juga sama ya. Sama sebenarnya. Itu kan kalau kan perintah Tuhan yang pertama dan kedua itu. Betul. Bahkan di Al-Qur'an sendiri yang menjadi prinsipnya Gus Dur itu, yang menjadi landasan Gus Dur, ada di salah satu surat di Al-Qur'an itu yang bahwasanya mengatakan demikian. Tuhan itu menciptakan kalian itu bersuku-suku, beragama dan pokoknya berbeda-beda, lita'arofu, untuk saling mengenal. Saling mengenal. Bukan hanya tahu nama, tapi juga harus tahu karakternya, harus tahu nomor teleponnya, harus tahu kepribadian seperti apa. Harus saling mengenal terlepas dari apapun itu agamanya, sukunya, ras dan sebagainya. Luar biasa. Ngomong-ngomong nomor telepon tuh kalau tidak salah Gus Dur tuh sebelum stroke itu dia bisa hafal 2.500 nomor telepon. Kalau nggak salah. Keren itu. Ya. Sebelum stroke, nomor telepon loh itu. Nomor telepon hafal. Luar biasa. Nokia kalah waktu itu ya, zaman itu kan masih handphone lama kan. Yes. Nah,
itu yang kita kalau ngobrol tentang Gus Durian sebetulnya gini, kegiatan rutinnya apa sih Mas? Ada enggak? Ada, kalau dulu itu ada. Itu diskusi apa sih? Diskusi tentang isu-isu yang lagi ngehits lah bahasa gitu. Cuman kita kadang ya karena pandemi akhirnya diberhentikan dulu. Yang pernah dilakukan biasanya diskusi apa aja? Masalah tentang pemikiran Gus Dur. Oh, itu di Madiun Kota? Sebenarnya pelakunya kabupaten, cuman teknis pelaksanaan di kota. Soalnya soundingnya di sana. Ya. Selain diskusi juga kan kita beberapa kali terlibat di masalah bantuan sosial Baksos, termasuk di Donggala, Papua itu, Papua, Palu dan Donggala, terus Lombok juga. Kita terlibat di situ juga. Nah, kalau untuk Gus Durian sendiri, teman-teman mungkin belum tahu, itu kalau mau join itu gimana caranya, Mas? Sebenarnya kalau di Gus Durian itu nggak ada istilahnya ono pendaftaran atau tidak. Oh, nggak ada, kan? Nggak ada. Kalau di Gus Durian itu nggak ada istilah pendaftaran. Kalau mau gabung jadi Gus Durian, ya monggo silakan ikut ke kajiannya, ikut nimbrung aja. Dan kita itu nggak punya istilahnya sekretariat, itu nggak punya. Oh, nggak ada sekretariat? Nggak ada, Mas. Oh. Kan kita fleksibel, tempatnya di mana aja. Kecuali di Seknas ya. Kalau di... Oh, Seknas kan ada. Itu di mana? Di Jogja? Di Jogja. Oh, malah Seknasnya di Jogja? Seknasnya di Jogja. Di yang dekat sama kediamannya Mbak Alisa. Yang ada toko buku itu, bukan? Toko buku atau apa itu? TK atau apa? Lebih tepatnya saya nggak tahu ya di mana tempatnya, tapi untuk Seknasnya di Jogja. Oh, di Jogja. Cuman masalah base camp itu biasanya inisiatifnya teman-teman sendiri. Dari kalau aturan komunitas kita nggak ada. Nah, yang paling gampang kan base campnya di kafe mana gitu. Yes, begitu. Misalnya ya lebih luas tadi, ya. Mulut terbuka kan hati terbuka kan. Betul. Makanya kalau kita ditanya, Mas, Gus Durian itu base campnya di mana? Kita nggak punya base camp. Di mana ada kebaikan, disitulah base campnya Gus Durian. Oh. Di situ base campnya. Keren. Di warung, di mana aja bisa. Nah, kita kalau ngomong Gus Durian itu kan memang berarti sudah berapa tahun ya sejak Gus Dur tidak ada itu? 2009. 10 tahun? 2009. 12 tahun? Kurang lebih 12 tahun. 12 tahun? Ya. Nah, itu ada rencana enggak di kabupaten? Kabupaten kan pastinya kan basisnya NU banyak kan? Ini gede nih kabupaten. Rencana apa nih maksudnya? Nah, bikin Gus Durian di sini kan bisa. Base camp ya toh. Mosok siap. Kota enek promosi promosi ini kafenya nih tempatnya nyaman. Siap. Belakang santai. Kapan-kapan Mas buat podcast khusus Gus Durian nanti tayang di kita ya toh. Narasumbernya dari jenengan aja yang nyari nanti. Topik-topiknya juga jenengan, kita bagian nyuting aja ya toh. Selama ini kita fokus di media online sih sebenarnya, termasuk kita siaran langsung di IG itu kita. IG-nya apa sih kalau Gus Durian Madiun? Gus Durian Madiun namanya. Oh, nyambung. Ya, Gus Durian Madiun. Cuman hari ini karena lagi dihack, jadi nggak tahu siapa yang ini sekarang. Oh, kita bikin yang baru. Kita ganti yang baru. Ganti baru ini ke Bennett. Sama kita juga gitu. Akhirnya kita ganti yang baru. Jaringan Gus Durian Madiun namanya. Jaringan Gus Durian Madiun nyambung. Gus Durian Madiun naik sekarang. Baru. Nah, ini untuk Mas Ulil, berarti kalau pemikirannya Gus Dur itu diakomodir di Gus Durian ini ya? Dari konsep kebinekaan, dari semua pluralisme juga kayak begitu. Yes. Nah, sekarang kalau misalnya gini, hal apa sih sebetulnya value yang paling penting istilahnya dari misalnya di luar kemanusiaan di Gus Dur sendiri yang dikembangkan itu apa sih? Khusus untuk anak muda misalnya. Kan kita ngomong kalau kebinekaan itu kan dirawat itu enggak cuma dari generasi pertama kan. Harus diregenerasikan, apalagi kita enggak ngerti nih. Nanti perangnya tanda kutip antar negara itu kan bisa aja terjadi. Ya, apalagi kita ngomong suku kita terlalu banyak. Lebih ke ini sih Mas, kita lebih ke persaudaraannya sih. Artinya ini sebenarnya yang jadi salah satu pijakan teman-teman Gus Durian itu salah satunya adalah persaudaraan. Apa ya istilahnya ya? Kalau misalkan kita sudah beda agama misalkan, nggak ada istilahnya, nggak ada saudara, dalam artian nggak ada hubungan saudara. Saudara kan nggak harus dari hubungan darah ya. Ya, hubungan darah. Nah,
itu yang menjadi istilahnya apa? Menjadi pijakan teman Gus Durian buat tetap menjaga Indonesia di situ sebenarnya. Lewat persaudaraan. Sederhana sebenarnya buat teman-teman. Soalnya banyak juga dari teman-teman khususnya kalau kaum milenial apalagi hari ini kan lebih apa ya, kalau sudah megang HP itu waduh omongannya ra karo-karuan. Omongannya ra karo-karuan dan juga lebih individual. Dan itu yang nggak kita harapkan dari teman Gus Durian. Individual itu bahasa Jawane sakarepe dhewe. Sakarepe dhewe. Artinya kan terus malih apa ya istilahnya? Koyok gak ngereken kancane sandinge. Iki bareng tapi rasanya koyok yang jauh kayak dhewe ngene iki. Yang jauh menjadi dekat, yang dekat dekat menjadi jauh. Nah, itu. Gara-gara handphone. Yes, Teknologi. Tetap kita jaga persaudaraannya. Apapun itu agamanya, sukunya tetap harus kita jaga. Nek lagi ngobrol karo kancane ya wis rasah nyekel HP sik pokoke. Ngobrol lah iku ya kancamu ku ya dulurmu, Mas, ya duduk ora sak kandung, tetep dulurmu. Iya, kapan itu saya ke Korea ketemu teman saya, temannya istri saya. Iya. Kita kan ngobrol, saya main handphone, ditegur. Iya. Waduh, kok main handphone aja? Nggak usah, handphonenya dimatikan dulu katanya. Itu yang hilang hari ini. Yang hilang hari ini. Yang hilang hari itu di situ. Makanya kalau di kita kan ada istilah kalau istilahnya apa? Syahatul Qadri Jalani itu saya lebih mendahulukan adab daripada ilmu. Nah, adabnya, tata kramane. Tata kramane. Saiki akeh wong pinter tapi gak duwe tata krama. Pinter keblinger. Pinter keblinger. Sok bener ora bener. Ya, iya bener. Tapi meskipun wong kuwi ketok goblok nek duwe tata krama, ketok berwibawa. Itu sih sebenarnya. Berarti adab itu yang penting. Adab lebih utama. Nah, ini berarti tugasnya Gus Durian lebih berat ini, generasi milenial. Ini kan katanya sudah masuk Gen Z, ya toh. Habis ini Gen Alpha. Wah, lebih parah. Tambah ruwet Mas itu. Monggo minum dulu, ngopi dulu. Kopi edos. Berarti nanti sasarannya mungkin kedepannya memang generasi yang ini ya, yang baru-baru. Soalnya kan kalau kita lihat medsos itu ngeri. Ngeri, Mas. Ngerinya tuh gini, karena memang kalau Cak Nun pernah ngomong, medsos itu kadang itu kayak bukan sifat satria yang muncul. Ya. Lempar batu sembunyi tangan. Ngomong apa gak ono raine istilahnya gitu. Ya ora wani nunjukkan jati diri. Jadi dia pakai akun-akun fake account kayak gitu. Nah, itu kan yang berbahaya juga untuk kesatuan kan hari-hari ini. Ya. Demo digerakkan lewat medsos. Nggak ngerti dari mana, pokoknya ngupload gambar, di-share. Nah, problem kayak gini gimana sih Gus Durian menyikapinya? Kalau kita lebih ke ini sih, maksudnya kalau Gusmus tuh pernah ngomong sing bener aja meneng. Ya, bukan lagi saatnya yang waras ngalah. Yang waras ngalah. Ya. Saiki yang waras kudu melok bengok. Kudu obah, kudu melok obah. Kalau kita menyikapi hal-hal seperti itu, kita harus ini, Mas. Kita cermati dulu. Harus kita teliti dulu dari mana ini sumbernya. Kalau emang akurat, oke lah, monggo silakan. Tetapi kalau emang nggak bisa dipertanggungjawabkan, ya nggak usah di-share gitu loh. Saring sebelum sharing. Betul. Kalau kita seperti itu, lebih cermat aja sih. Ini sumbernya dari mana, hasil dari mana gitu aja. Berarti itu tadi value-value-nya yang sudah disampaikan oleh Mas Ulil tentang Gus Durian. Jadi kita tidak cuma sekedar nambah ilmu dalam beragama, tapi juga bersosialisasi dengan orang lain. Karena memang negara ini kan besar karena bukan hanya satu kelompok, tapi juga berbagai macam. Saya kalau tidak salah itu pernah suka dengar yang Gus Muafik pernah mengatakan, kenapa kok kita ini mempertahankan kebinekaan? Contoh, ya ini dari guyon juga. Misalnya nanti ada London nyerang Indonesia. Waktu mau nyerang dia lihat, ono gereja, aja mbok serang gak sido. Nanti Arab nyerang Indonesia, oke masjid, gak sido. Jadi kan kita lebih aman gitu loh dari segi itu. Tapi lebih dari itu sebetulnya persatuan ini yang sudah dibuktikan selama puluhan tahun Indonesia memang yang membuat kita kuat. Ya benar. Nah itu berarti Gus Durian itu jaringannya pernah ngumpul bareng apa enggak itu? Kalau kita punya agenda, Mas, agenda temu nasional setiap 2 tahun sekali. Oh 2 tahun sekali. Yang sebelum pandemi itu ya? Sebelum pandemi. Waktu pandemi pun juga kita tetap ngadain tapi virtual. Oh lewat Zoom. Lewat Zoom. Setiap 2 tahun sekali kita ada pertemuan nasional buat semua teman-teman Gus Durian di seluruh Indonesia.
tetap ada perkumpulannya, pertemuan. Berarti keren ini. Ini perlu digedekan lagi. Soalnya kan saya tuh dulu sempet tanya dengan beberapa teman di kabupaten, ono sing ngerti gak enek Gus Durian ndak? Wah, ndak enek nih gini. Gitu. Terus akhirnya sampai saya ketemu Mas Yohasit itu, ada nih Gus Durian di kota. Malah saya tuh dengar dari Mas Angga loh, sampean kenal? Oh, Angga, pertama itu yang dulu. Nggih. Oh, Saya Angga. juga kenal dari Angga. Oh, Angga. Nggih. Dibilangi sama Mas Angga, nek perlu dolan ning kono ning Caruban ngene Mas Musa jarene. Ya sampai hari baru kemarin tuh ke sini. Oh, dia juga ikut itu kan? Aktif. Dia anggota Gus Durian juga. Oh. Tapi sekarang udah nggak aktif juga sih. Wis anu bisnis di dewi. Ini ki wis mbok. Apalagi kalau organisasi sudah kawin, nah lebih repot ngurus istri dan anak. Cuman kalau diorganisasikan enaknya ada keterikatan. Kalau di komunitas kan nggak ada yang mengikat, jadi ya karena cair. Karena cair. Arep melungo ya monggo, arep rene ya monggo. Monggo silakan. Yang penting ini saling kenal. Nggih, intine lita untuk saling mengenal. Oke. Itu aja, Mas. Terima kasih buat kehadirannya kali ini. Teman-teman yang ada di Karesidenan Madiun kalau mau join silakan di-follow dulu aja akun IG-nya Jaringan Gus Durian Madiun. Nyambung ya, nggak ada spasi ya. Jadi silakan di-add di Instagramnya, nanti silakan inbox, tanya-tanya, cari tahu kegiatannya apa. Kalau misalnya teman-teman ada, oh aku punya seperti ini, ditawarkan aja kegiatannya, misalnya bisa bantu enggak? Pasti bisa. Insya Jadi kolaborasi antar komunitas, nah itu yang lebih oke. Terima kasih Mas Ulil atas kehadirannya. Nah buat teman-teman Inframe, nantikan juga besok akan ada tamu lagi yang akan kita undang, akan berbicara lebih panjang lebar tentang apa. Nah, tunggu edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Makani Netizen. No iklan, no cari duit dari iklan. Oke, terima kasih.